Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Prodi IAT semester 3. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kitab tafsir Al-Jalalain. Di mana yang akan saya bahas yaitu biografi dari Mufasir, kemudian ada metodologi dan karakteristik penafsiran dari kitab tafsir Al-Jalalain. Kitab tafsir Al-Jalalain ini sangat terkenal, terutama di Indonesia dan termasuk di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Jadi kitab tafsir Al-Jalalain ini ya, dia itu kitab tafsir ini adalah yang biasanya yang pertama kali dikaji di pesantren-pesantren termasuk di Indonesia gitu. Jadi santri-santrinya itu sebelum mereka mengkaji kitab-kitab yang besar, yang berjilid-jilid, nah di pesantren itu biasanya diajarkan dulu, yang pertama kali diajarkan itu ya kitab ini gitu. Sebelum mereka mengkaji seperti kitab tafsir Al-Munir, Al-Marogi, nah mereka terlebih dahulu mengkaji kitab ini gitu. Nah, tafsir Al-Jalalain ini dikenal dengan tafsir dua jalal. Nah, kenapa bisa disebut dikenal dengan tafsir dua jalal? Karena penulis atau pengarang kitab ini awalnya yaitu disusun oleh Jalaluddin Al-Mahali. Nah, Jalaluddin Al-Mahali ini mengarang atau menulis kitab tafsir ini pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Nah, itulah kenapa tafsir ini dikenal dengan tafsir dua jalal, karena pengarangnya atau penulisnya itu Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, jadi dua jalal gitu ya. Nah, terus kemudian Jalaluddin Al-Mahali ini beliau lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 di Kairo. Dan nama beliau itu lebih dikenal dengan nama Al-Mahali. Jadi terkenalnya itu Al-Mahalinya gitu, bukan Jalaluddinnya, karena di mana Al-Mahali ini dinisbahkan dari tempat beliau lahir gitu ya, di Kairo, di sebelah barat Kairo, dan letaknya tidak jauh dari Sungai Nil. Nah, kemudian ada Jalaluddin As-Suyuti, lahir di Kairo tahun 849 Hijriah. Nah, jadi Al-Mahali mengawali penulisan tafsir ini dimulai dari awal surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas. Nah, jadi kemudian ia menafsirkan surah Al-Fatihah sampai selesai. Nah, jadi gimana ya, dalam menafsirkan suratnya itu, si Al-Mahali ini menempatkan si surah Al-Fatihah ini di akhir, ditafsirkannya itu di akhir. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil jika buku tafsir yang kita dapat itu surat Al-Fatihahnya ditempatkan terakhir, berarti itu adalah kitab-kitab tafsir terdahulu. Nah, bisa jadi kitab-kitab yang sekarang yang baru-baru, nah itu bisa jadi mereka menafsirkan Al-Fatihah terlebih dahulu, seperti itu ya. Nah, kemudian si Jalaluddin Al-Mahali ini wafat. Nah, digantikanlah oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi belum sempat ya beliau menamatkan tafsirannya tersebut. Beliau wafat, kemudian digantikan oleh muridnya yaitu Jalaluddin As-Suyuti, seperti itu. Nah, kemudian As-Suyuti melanjutkannya dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Nah, kemudian untuk menghormati gurunya tersebut, beliau akhirnya menyamakan untuk menempatkan surat Al-Fatihah itu di akhir, seperti itu ya. Kemudian ada ciri khas dari kitab tafsir Al-Jalalain ini, yaitu tidak bertele-tele, ringkas, dan memang hanya satu jilid ya kitab tafsir ini, dan sangat mudah dipahami karena penafsirannya yang singkat, seperti itu. Kemudian As-Suyuti juga merupakan salah satu murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana
Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ahli fikih yang bermazhab Syafi'i. Nah, itulah kenapa di sini tafsir Al-Jalalain ini bermazhab Syafi'i. Karena ya si Asyuti ini adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Kemudian berteologi. Jadi kitab tafsir ini berteologi kepada Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Jadi berteologi Al-Asy'ari. Nah, corak tafsir dari kitab tafsir Al-Jalalain ini, Asyuti mengikuti pada metode penafsiran yang digunakan oleh Al-Mahali. Jadi kan Al-Mahali itu penafsir pertama ya, kemudian dilanjutkan oleh Asyuti. Nah, Asyuti karena mungkin satu pemikiran dan satu ide gitu, jadi beliau melanjutkan metodenya menggunakan metode Al-Mahali. Nah, seperti itu. Jadi menggunakannya itu menggunakan pendekatan tafsir tahlili dengan corak bil ra'yi. Nah, corak bil ra'yi sendiri itu berarti pemikiran, pendapat atau ijtihad. Oleh karena itu, bil ra'yi sendiri adalah anomali atau lawan dari nas dan riwayat. Oleh karena itu, tafsir bil ra'yi disebut dengan tafsir bid-dirayah atau rasio sebagai intensitas tafsir bil ar-riwayah atau dengan riwayah. Nah, ar-ra'yi sendiri adalah ijtihad dan olah pikir dalam memahami Al-Quran dalam batas pengetahuan tentang bahasa Arab dan dalam kerangka kewajiban yang harus dipenuhi oleh penafsir Al-Quran dari perangkat syarat keilmuan dan akhlak. Nah, jadi corak tafsir dari kitab tafsir Al-Jalalain ini yaitu menggunakan pendekatan metode tafsir tahlili yang bercorak bil ra'yi, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.